Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Nurfalah, mahasiswa semester 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama membahas, mengkaji dan merenungi sebuah hadis baginda Rasulullah yang bertemakan passive income dalam hal pahala. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri may yattabi'uh la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihim minal ismi mislu asami may yattabi'uh la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Imam Muslim. Artinya dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengajak atau mencontohkan kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak atau mencontohkan keburukan, maka ia akan memperoleh dosa sebanyak dosa yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 4831. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan dan dua poin utama. Yang pertama terkait dengan pahala jariah atau amal jariah, yang kedua terkait dengan dosa jariah. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa amal jariah atau pahala jariah merupakan perbuatan atau tindakan kita yang memperoleh pahala secara terus-menerus kepada kita bahkan hingga kita meninggal dunia. Nah, konsep ini sangat erat kaitannya dengan konsep finansial passive income. Dalam segi akhirat, kita juga harus memiliki konsep passive income tersebut, yakni dalam hal pahala. Nah, guru kami, Al-Ustadz Ahmad Zardin Muhammad Nafis, pernah mengibaratkan konsep amal jariah dengan sebuah gemak atau gaung dari atas gunung. Ketika kita meneriakan baik, maka yang kembali adalah baik, baik, baik. Dan ketika kita meneriakan buruk, maka yang kembali adalah buruk, buruk, buruk. Artinya apa? Artinya setiap perbuatan atau tindakan yang kita lakukan memiliki impact atau timbal balik kepada diri kita masing-masing. Dan setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana yang diutarakan dalam pesan baginda Nabi SAW dalam hadis tersebut, bahwa barang siapa yang mengajak atau mencontohkan kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, mari sama-sama kita memiliki celengan akhirat berupa pahala yang terus mengalir kepada kita hingga kita berkalang tanah. Passive income bukan hanya secara finansial saja, tapi passive income juga harus kita miliki dalam hal pahala di akhirat kelak. Nah, bagi orang tua, ajarkanlah anaknya untuk mendirikan sholat dan menghormati kepada sesama. Bagi guru, ajarkanlah muridnya untuk mengaji dan membaca Al-Quran serta mempelajari cabang ilmu lainnya. Dan bagi sesama teman, jadilah garda terdepan dalam mengingatkan temannya untuk melaksanakan ibadah dan mengajaknya untuk menghadiri majelis ilmu. Semua itu secara tidak langsung akan menjadikan pahala yang terus mengalir pada diri kita. Tanpa kita sadari, hadis ini juga diperkuat oleh firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah At-Tin yang berbunyi, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Oleh karena itu, mari teman-teman kita menjadi pelopor dalam kebaikan dan berhati-hati dalam melakukan tindak keburukan, karena dikhawatirkan perbuatan kita akan dicontoh oleh orang lain dan menyebabkan aliran dosa yang terus mengalir kepada kita hingga kita wafat. Nauzubillah min dzalik. Semoga pembahasan pada video kali ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.